Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahal Syafina Apriandari dengan program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi dengan NIM 2232011028. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Shalawat serta salam mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya saya diberi izin bisa membuat video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional serta rekan-rekan saya yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari hukum perdata internasional. Sebelumnya teman-teman pernah gak sih ngebayangin gimana sengketa hukum itu diselesaikan ketika orang yang bersangkutan itu dari beda negara? Nah, kalau misalkan dari beda negara itu berarti diselesaikannya atau itu tuh udah masuk ke dalam ranah hukum perdata internasional atau yang bisa disingkat sebagai HPI. Di sini saya akan memberikan contoh kasus nyata dan bagaimana kita menentukan hukum yang akan berlaku dan di mana sengketa itu harus diadili. Pertama, mari coba kita bayangin. Ada warga negara Indonesia, sebut saja si A. Dia itu lagi berlibur di Singapura. Lalu ia menyewa mobil. Di saat yang sama, ada juga, sebut saja si B, warga negara Malaysia yang juga sedang berlibur di Singapura. Ia juga mengendarai mobil di Singapura. Namun, mereka terlibat kecelakaan lalu lintas di jalanan Singapura. Kedua mobil itu rusak parah dan si B mengalami cedera ringan. Sekarang, si A menuntut ganti rugi yang mobilnya rusak. Dan si B juga ingin menuntut ganti rugi atas cedera dan kerugian mobilnya. Pertanyaannya, hukum negara mana yang harus dipakai dan pengadilan negara mana yang harus berwenang mengadili kasus ini? Mari kita kupas tuntas. Nah, maka disinilah konsep titik taut yang penting dalam hukum perdata internasional. Titik taut itu merupakan fakta-fakta atau keadaan dalam suatu hubungan hukum yang menunjukkan adanya kaitan dengan satu sistem hukum nasional tertentu. Ada dua jenis titik taut, yaitu primer dan sekunder. Di sini saya akan menjelaskan dari titik taut primer dan titik taut sekundernya. Nah, yang pertama yaitu titik taut primer. Titik taut primer di sini adalah gerbang awal yang memberitahu kita bahwa kasus ini tuh adalah kasus lalu lintas batas. Dalam kasus A dan B ini, titik taut primernya sangat jelas. Yang pertama, kewarganegaraan yang berbeda dari si A yang berasal dari Indonesia dan si B itu berasal dari Malaysia, yang menunjukkan bahwa unsur asing pada subjek hukumnya. Yang kedua, yaitu tempat kejadian perkara yang berbeda dengan kewarganegaraan para pihak, yang dimana kecelakaan ini kan terjadi di Singapura, bukan di Indonesia ataupun di Malaysia. Maka ini menunjukkan unsur asing pada objek atau tempat hukumnya. Yang ketiga, yaitu domisili atau tempat tinggal yang berbeda. Meskipun mereka sedang berlibur, domisili permanen mereka ada di negara masing-masing. Nah, setelah kita tahu kalau misalkan ini tuh masuk ke dalam hukum perdata internasional, sekarang kita masuk ke titik taut sekunder, yang dimana ini akan membantu kita menemukan hukum apa yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang. Yang pertama yaitu menentukan hukum yang berlaku atau yang bisa disebut juga sebagai lex causa. Faktor paling dominan ini adalah tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum, yang dimana kecelakaan ini terjadi di Singapura. Jadi kemungkinan besar hukum Singapura lah yang akan digunakan untuk menentukan siapa yang salah, bagaimana ganti ruginya dihitung, dan semua aspek terkait tanggung jawab. Karena hukum Singapura ini paling relevan dengan kondisi lalu lintas dan peraturan setempat di mana insiden itu terjadi. Yang kedua yaitu menentukan pengadilan yang berwenang atau lex fori.
Ada beberapa pilihan. Yang pertama, bisa berdasarkan tempat tinggal tergugat. Jadi, kalau misalkan si A ini menggugat si B, ia mengajukan gugatan di pengadilan Malaysia. Sebaliknya, jika si B menggugat si A, ia bisa diadili menggunakan atau di pengadilan Indonesia. Nah, yang kedua, pengadilan di Singapura juga bisa berwenang karena itu adalah tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum, di mana pengadilan Singapura juga tentu punya kepentingan dan kapasitas untuk mengadili insiden yang terjadi di wilayahnya. Semoga dengan dibuatnya video ini, teman-teman termasuk saya menjadi bisa lebih paham apa itu hukum perdata internasional. Terima kasih, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.